Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk review materi sosial di tema 8 kali ini, kita membicarakan tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat. Jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda, misalnya di perkotaan atau pedesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pekerjaan penduduk di perkotaan misalnya pekerja kantoran, pengusaha, pemulung. Pekerjaan penduduk di pedesaan contohnya adalah petani, peternak, pengrajin batu bata, penambang pasir. Anak-anakku, pekerjaan penduduk di pegunungan berbeda dengan pekerjaan penduduk di pantai. Pekerjaan penduduk di pegunungan biasanya sebagai petani sayur, buruh pemetik daun teh, sedangkan pekerjaan penduduk di pantai adalah nelayan, penjajah makanan, penambak udang, petani garam. Bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa menemukan penambak udang di pegunungan, atau petani garam tidak kita bisa temukan di daerah pegunungan. Anak-anakku, kali ini mumpung kita ngomongin tentang pantai, Mr. Supri ingin cerita tentang teknologi pengawetan ikan. Kali ini kita bicara tentang pengawetan ikan. Anak-anakku, kalian tahu ikan yang dihasilkan oleh nelayan agar sampai ke konsumen atau kita yang menggunakannya harus dalam keadaan baik. Bisa dalam bentuk segar atau fresh, bisa dalam bentuk yang sudah diawetkan atau dikeringkan. Kali ini ikan apabila ingin tetap segar dikonsumsi maka diawetkan dengan cara dimasukkan ke dalam es. Anak-anakku, kalian tahu ini gambar apa? Benar, ini adalah gambar garam. Garam digunakan untuk mengawetkan makanan. Maaf, untuk mengawetkan ikan. Nah, di sini ikan digarami supaya asin, kemudian dijemur supaya kandungan airnya itu hilang. Kalau kandungan airnya hilang, bisa menjadi kering. Dan ini dapat menyebabkan ikan menjadi awet. Selain dikeringkan, ikan juga bisa diasapi. Ini adalah foto pengasapan ikan. Ini proses pengasapan ikan untuk menghilangkan kadar air. Anak-anakku, Mr. Supri lanjutkan bahwa jenis-jenis pekerjaan di daerah tertentu, ini dalam hal ini jenis pekerjaan ini dipengaruhi oleh kondisi daerah tempat tinggal. Misalnya, di daerah yang banyak sawahnya, maka sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Indramayu dan Karawang di Jawa Barat adalah dua kota kabupaten terbesar pemasok beras di Indonesia. Sebagian besar penduduknya menjadi petani padi. Sedangkan kita atau kalian pernah mendengar kota Jepara di Jawa Tengah? Di sini banyak ditemukan pohon jati atau hutan jati. Di sana banyak sebagian besar penduduknya menjadi pengrajin kayu ukir di Jepara, Jawa Tengah. Ini adalah contoh hasil dari ukir Jepara. Anak-anakku, kalian tahu ini daerah mana? Ya, ini adalah Bali. Di Bali banyak tempat wisata. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pariwisata. Ada yang jualan souvenir, ada yang menjadi guide, begitu.
Anak-anakku, dari berbagai jenis pekerjaan yang telah kita bahas tadi merupakan tujuannya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Manusia bekerja untuk mencukupi kebutuhan manusia. Maka kita mengenal yang namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahapan kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama kegiatan produksi, artinya kegiatan menghasilkan barang. Pengrajin gerabah, petani menanam padi, nelayan mencari ikan, merupakan proses produksi atau proses menghasilkan barang. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Ini, pengrajin gerabah ini menghasilkan gerabah. Petani menghasilkan padi, nelayan menghasilkan ikan. Ini adalah proses produksi. Anak-anakku, kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang kedua. Distribusi itu menyalurkan barang. Contohnya, sopir dan ojek online. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Nih, distributor. Anak-anakku, dilanjutkan kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa. Oke. Orang yang melaksanakan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Anak-anakku, demikian untuk materi muatan pelajaran sosial di tema 8 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.